Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para pemimpin redaksi atau Pemret di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 6 April. Salah satu yang turut diundang adalah Najwa Shihab, jurnalis senior sekaligus founder Narasi. Dikutip dari Kompas.com, Najwa mengatakan ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan para Pemret kepada Prabowo. Mulai dari polemik revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI hingga tindakan represif aparat dalam menangani demo. Najwa menyebut para Pemret bebas bertanya apapun tanpa perlu mengirim daftar pertanyaan terlebih dahulu. Bahkan Prabowo juga ditanya soal teror kepala babi ke Tempo yang dianggap mengancam kebebasan pers. Kasus ini sempat menuai perhatian karena mendapat respon santai dari istana. Sementara itu, isu ekonomi yang sedang hangat seperti kebijakan tarif Amerika Serikat juga tak luput ditanyakan kepada Prabowo. Begitu juga dengan ancaman pengangguran dan antara hingga birokrasi turut juga dibahas. Najwa menyebut pertemuan dengan Prabowo berlangsung hingga 3 jam karena begitu banyaknya pertanyaan. Adapun Pemret yang hadir seperti Pemret Detik, Alvito Deanova Ginting, Pemret TV One lalu Mara Satria Wangsa, kemudian Pemret IDN Times, Uni Lubis, Pemret Harian Kompas Suta Dharma Saputra, dan Pemret SCTV Retno Pinasti. Pihak kepolisian telah menerima hasil sementara autopsi terhadap SW berusia 33 tahun, seorang jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah yang jenazahnya ditemukan di sebuah kamar hotel di Jakarta Barat. Berdasarkan hasil autopsi sementara, diduga korban meninggal dunia akibat kondisi medis. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi dalam keterangannya Minggu 6 April. Namun Ade Ari menegaskan hasil otopsi ini masih bersifat sementara dan memerlukan pemeriksaan lanjutan. Hal itu untuk memastikan penyebab kematian korban secara lebih akurat. Masih dari hasil otopsi diketahui bahwa paru-paru bagian kanan korban mengalami pelengketan yang cukup parah. Pelengketan ini terjadi hampir di seluruh permukaannya yang menempel pada dinding dada yang mengindikasikan adanya infeksi paru-paru. Selain itu, hasil otopsi luar menunjukkan adanya luka lecet di bibir korban. Menurut Ade Ari, luka tersebut diduga akibat kekerasan tumpul yang kemungkinan besar karena korban jatuh dan membentur lantai. Tim medis juga telah mengambil sampel organ untuk memeriksakan toksikologi dan histopatologi korban. Hal ini guna memperdalam penyelidikan. Sementara itu berdasarkan olah TKP ditemukan beberapa jenis obat-obatan di kamar korban terdiri dari obat mah, obat jamur, serta antibiotik. Dari hasil penyelidikan awal diperkirakan korban meninggal kurang dari 24 jam sebelum jenazahnya ditemukan. Sebelumnya diketahui seorang jurnalis media online inisial SW ditemukan tewas di salah satu kamar hotel wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat 4 April malam. Korban ditemukan tewas dengan luka lebam di tubuhnya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Arfan Zulkan Sipayung saat dikonfirmasi wartawan Sabtu 5 April.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan respon atas kasus Ridwan Kamil atau RK dan LM. Hotman memberikan solusi hukum dengan tanpa menjadi kuasa hukum dari keduanya. Mengutip Tribun News pada 7 April, hal itu diutarakan oleh Hotman dalam unggahannya di Instagram pada 7 April pagi. Hotman memberikan solusi terkait kasus yang menjerat Ridwan Kamil dan menyebutkan dua teori yang bisa diterapkan olehnya. Di mana pertama adalah jangan melakukan apapun dan seolah-olah hilang di telan bumi. Alasannya diklaim oleh Hotman karena jika dugaan hubungan benar terjadi mau sama mau, LM diklaimnya akan tidak bisa berbuat apapun. Mengingat kasus perdata adalah harus membuktikan terlebih dahulu ada kesamaan DNA, di mana dalam perjalanan gugatannya akan bisa lama hingga bertahun-tahun. Sehingga Hotman memberikan solusi untuk RK meresponnya dengan diam dan membiarkan berita viral ini hilang dengan sendirinya. Salam pagi untuk sahabat saya RK, mantan Gubernur Jawa Barat. Saya pernah dibawa Pak RK keliling kota Bandung dengan mobil antiknya. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai teman dan ahli strategi berperkara, ini cara terbaik bagi RK. Ya, ada dua teori yang perlu RK terapkan, yaitu satu, do nothing, jangan melakukan apapun. Satu lagi, seolah-olah disappear from the earth, seolah-olah hilang di telan bumi. Kenapa saya ngomong itu? Karena hubungan tersebut kalau benar ada ya, kalau dugaan hubungan tersebut dilakukan mau sama mau, si cewek cannot do anything. Pidana jelas nggak bisa. Perdata dia harus buktikan dulu ada kesamaan DNA yang gugatannya bisa bertahun-tahun. Ya, jadi why should do something? Just silent. Liburan ke Bali dengan saya, kita berdansa di sana, ya, dan nanti pada waktunya viralnya ini akan hilang. Tragedi wisatawan tenggelam terjadi di Pantai Amani, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan atau Sulsel pada Sabtu 5 April lalu. Sebanyak 6 wisatawan dilaporkan tenggelam seusai tersapu ombak pantai tersebut. Kapolsek Mati Rosompe AKP Demianus menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 5 April sekira pukul 1:30 siang. Diketahui ke-6 wisatawan datang ke Pantai Amani untuk berlibur. Kemudian mereka memutuskan untuk berenang di bibir Pantai Amani, namun tiba-tiba para korban diterpa ombak besar hingga terseret dan tenggelam. Demianus mengungkapkan wisatawan lain yang melihat kejadian langsung meminta bantuan warga sekitar untuk pencarian korban tenggelam. Baru pada pukul 5 sore, ke-6 korban berhasil dievakuasi. Namun naas, 3 korban bernama Ansar berusia 25 tahun, Ari berusia 19 tahun, dan Andi Rahmat berusia 16 tahun dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu 3 korban yang selamat masih dirawat intensif di Puskesmas Mati Rosompe. Perempuan. Bila memang Kak, jangan mandi tuh, apa airnya naik. Masih ada satu. Pertama nih. Amerika Serikat diklaim gagal melemahkan kendali Houthi Yaman.
mengingat Houthi masih bisa menyerang kapal-kapal musuh di zona perang di Laut Merah. Mengutip Tribun News pada 7 April, hal itu merupakan klaim dari juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataannya. Pada Jumat 4 April lalu, Saree mengklaim bahwa Houthi telah menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman. Juga kapal perang afiliasinya di Laut Merah menggunakan beberapa rudal jelajah dan pesawat tak berawak. Walaupun terus digempur Amerika, bunker Yaman dibuat kuat dengan adanya persediaan senjata tersembunyi. Itu disebut telah mengurangi dampak serangan udara harian yang dilakukan oleh pesawat Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sementara itu menurut narasumber dengan tanpa disebutkan namanya menyatakan bahwa bombardemen Amerika Serikat ke Yaman hanya menyebabkan dampak terbatas pada Houthi Yaman.